Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Lalu apa pembahasan kali ini? Yuk silahkan disimak videonya. Baik, Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Robiule Endra. Seperti di video awal tadi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa saja sih komponen-komponen yang dibutuhkan kalau Bapak Ibu pengen menginstal jurnal OJS gitu ya, di OJS ya. Bapak Ibu mungkin saya kasih gambaran sedikit gitu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat OJS atau kita membuat jurnal gitu ya, rumah dari jurnal tersebut, yang kita butuhkan yang pertama adalah namanya, domainnya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang ingin mendesain jurnalnya tapi belum ada jurnalnya. Biasanya saya tanyakan, Bapak Ibu sudah punya hosting dan domain? Hosting dan domain, oh itu apa ya Pak Robi? Nah, sekalian saja saya buatkan videonya untuk membahas hosting dan domain Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, hosting dan domain, hosting itu adalah tempat menyimpan datanya Bapak Ibu. Jadi karena kita membuat OJS ini basisnya adalah website Bapak Ibu, jadi kita harus simpan di tempat penyedia simpannya. Jadi misalnya saya menginstal OJS, di OJS ini misalnya contoh seperti di gambar ini Bapak Ibu, ada OJS namanya pedagogik gitu. Nah, di sini ada teksnya, ada gambarnya, kemudian ada nanti file PDF-nya dan seterusnya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang akan disimpan oleh si komputer kita. Nah, kan nggak mungkin kita simpannya di laptop atau komputer pribadi kita. Nah, kita harus menyewa tempat penyimpanan tersebut. Itu disebut dengan hosting. Nah, contohnya tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh tempat ataupun istilah saya adalah cPanel-nya untuk mengakses di mana sih data kita disimpan. Nah, saya akan coba perlihatkan. Di sini ada menu File Manager Bapak Ibu. Ini namanya cPanel ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu semua. Kalau dilihat dari cPanel, bentuknya seperti ini. Jadi nanti file-file kita akan tersimpan di sebuah folder. Ya, walaupun nanti foldernya banyak gitu ya, dan akan tersimpan di sini. Dan nggak mungkin kita bisa menyimpan di laptop atau di komputer kita, kecuali Bapak Ibu punya komputer server sendiri. Jadi hosting itu adalah tempat yang kita sewa setiap tahunnya, akan kita perpanjang untuk menyimpan data kita. Dan biasanya provider menyediakan semacam kapasitasnya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti pilih providernya. Nanti saya akan coba pandu juga. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu butuh domainnya. Domain itu apa sih? Nama websitenya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya domain gitu, Bapak Ibu bisa cari-cari nih nama domainnya yang kira-kira oke apa. Nah, nama domain itu adalah alamat komputernya. Misalnya contoh nama domain di sini adalah edutechjaya.com gitu. Nah, itu ada nama domainnya. Dan nama domain ini unik. Kita harus periksa di providersnya nanti Bapak Ibu, tempat menyewanya. Jadi tempat penyewaan itu ada hosting, ada domain gitu ya. Jadi semuanya bisa diakses di internet. Bapak Ibu tinggal pilih harga yang sesuai. Semakin murah ya semakin lambat nanti OJS ini diakses gitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian setelah kita berhasil menyewa hosting dan domainnya, Bapak Ibu dapat akun cPanel seperti ini. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya lihat gitu ya, di sini ada banyak menu gitu. Dan biasanya kalau saya gitu ya, kenapa sih Pak Robi membutuhkan cPanel kalau misalnya mau menginstalkan atau mau mendesainkan OJS saya seperti ini gitu? Karena ada biasanya script-script ataupun aplikasi-aplikasi ataupun file-file yang saya masukkan di folder jurnalnya Bapak Ibu nih di sininya. Bukan saya pengen tahu isi dari website Bapak Ibu, tetapi itu kebutuhan saya. Karena
ada beberapa hal yang nggak bisa diakses lewat menu login yang di dalam ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu, Pak Robi saya ingin desain gitu. Nah Pak Robi saya pasti minta akun cPanels-nya. Sekali lagi itu aman, insya Allah aman. Mungkin hampir di atas 80 klien jurnal saya sudah saya instalkan dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa dengan cPanel-nya. Kalaupun nanti Bapak Ibu khawatir, nanti akun cPanel-nya bisa diganti gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu ingin menginstal ataupun mendesain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa cari providersnya di Google gitu ya. Misalnya sewa hosting dan domain gitu. Bapak Ibu bisa searching di Google gitu. Banyak penyedianya, ada Hostinger, kemudian ada Domanesia, ada Rumah Web, kemudian ada Niaga Hoster, ada ID Web Host, ada Cloud Hebat, ada Jagoan Hosting dan seterusnya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa sewa sendiri, bayar sendiri, tinggal pilih saja kira-kira paket-paket yang ditawarkan mereka ini seperti apa. Tapi kalau misalnya pengen konsultasi sama Pak Robi kira-kira yang bagus mana, ataupun saya yang ingin membelikan, ya boleh, nanti saya tinggal pilihkan yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, tetapi tidak lemot juga dengan OJS-nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya coba resume bahwa Bapak Ibu ketika pertama kali harus mau menginstal jurnal di internet, Bapak Ibu yang pertama harus punya hosting, yang kedua punya domain, yang ketiga punya akun cPanels-nya. Nah, kalau sudah 3 hal ini, kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa mengerjakan sendiri, nanti bisa hubungi saya untuk mendesain ataupun menginstal konfigurasinya. Bahkan Bapak Ibu juga bisa meminta bantuan saya untuk menyewakan hosting dan domainnya. Tentunya masing-masing tersebut ada biayanya ya, tentunya tidak memberatkan. Kita bisa WA-WA-an, bisa ngobrol. Saya rasa sih biayanya termurah di internet gitu ya. Nah Bapak Ibu silahkan kontak saya di deskripsi video, ada WA saja. Tanya-tanya nggak apa-apa Bapak Ibu, jadi nggak masalah. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Robi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.